إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seseorang yang duduk dalam majelis ilmu akan diberikan apresiasi yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaji ilmu agama akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah taala. Orang yang mengaji ilmu agama akan ditemani oleh hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang tidak berdosa, yaitu malaikat. Orang yang duduk dalam majelis ilmu akan diberikan kehidupannya penuh barokah. Keluarga barokah, anak istri barokah, ekonomi barokah. Orang yang mengaji ilmu agama akan diberikan rahmat yang bercurah-curah. Orang yang mengaji ilmu agama namanya dibanggain sama Allah. Dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikatnya, yang tentunya majelis itu lebih mulia dari majelis kita ini. Orang yang mengaji ilmu agama setelah kajian ilmu selesai, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih melanjutkan pembahasan 70 dosa besar. Terakhir masih nomor 4, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Yang sudah kami bahas bahwa ulama salafus saleh 4 madhab, al-imam Hanafi, al-imam Maliki, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal, semua mewajibkan bagi seseorang yang pernah ninggalin sholat dengan sengaja pada masa-masa lalu untuk dikodok. Hukumnya wajib mengkodok sekalipun dia pernah ninggalin sholat 50 tahun. Ya, bertobatnya tidak cukup dengan bertobat saja, dengan memperbanyak amal kebaikan saja belum cukup, kecuali dia harus mengkodok, karena sholatnya itu terhitung jadi hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang tidak mengkodok. Yang pertama, wanita menstruasi, meninggalkan sholatnya tidak mengkodok. Yang kedua, wanita nifas, karena melahirkan tidak mengkodok. Yang ketiga, anak kecil tidak mengkodok. Yang keempat, orang gila tidak mengkodok. Yang kelima, mu'allaf. Selain itu semuanya mengkodok. Kita masuk nomor 4, hadirin. Aduh, maaf, saya masih ngantuk ini. Untung tadi ngimaminya nggak salah rokatnya, Pak. Nomor 5, al-kabirah khamisah, dosa besar yang kelima, man'uz zakah. Orang kaya yang tidak bayar zakat. Jadi memang kita mencari uangnya ada peraturan dari Allah. Membelanjanya pun ada peraturan dari siapa? Allah.
Ada orang hadirin sholat, dia puasa, zakat, haji, umroh, tapi masuk neraka. Kenapa? Inilah pentingnya kita mengaji dosa besar. Yang mukaddimahnya itu udah sering saya sampaikan. Kenapa kita harus mengkaji dosa besar, Pak Ustadz? Karena agama kita tidak akan sempurna tanpa mengetahui larangan-larangan Allah. Kita orang Islam tidak sembarangan. Ya, yang bulan kemarin saya bilang ada teman-teman saya dari Chicago datang, mereka bilang dalam ceramahnya, "We are Muslims, we are not free. This my own drink, ini my drink," katanya. Apakah boleh saya minum dengan my left hand gitu kan? Nggak bisa, ini air saya. Saya minum pakai tangan kiri, nggak boleh. Ada peraturan dari Allah, ringan padahal. Ringan ini, air milik saya, di rumah saya, di kamar, minum aja lah tangan kiri Ustadz. Tidak, Allah tetap melihat kalau ini pelanggaran dalam beragama. Masalah kecil aja diatur, apalagi masalah negara. Ya, kok jadi ke negara? Karena semua agama ini, perintah Allah mengatur dari perkara yang ringan sampai perkara yang berat. Nih, contohnya dalam hadis perdana hadirin, riwayat Imam Baihaqi. Orang ini sholat, orang ini puasa, tapi kenapa masuk neraka? Nabi bersabda, ayyumal lahmin nabat min haram. Daging dalam tubuh seseorang yang mana saja yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuk orang ini. Kenapa dikatakan neraka lebih cocok baginya? Dia puasa, dia sholat, tapi mencari nafkahnya sembarangan aja. Nggak peduli yang mana hitam, yang mana putih. Makanya kalau ada seorang ustadz lagi ceramahnya sambil ngebodor gitu, sambil ngelawak, ngomongnya begini, "Bu, Pak, cari yang haram aja susah, apalagi yang..." Itu kerap kali kita dengar gitu. Itu tidak boleh bercanda kayak begitu. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tidak boleh bilang begitu. Nggak boleh bercandanya seperti itu. Baik, hadirin, orang yang tidak bayar zakat ini begini, karena ini adalah bagi orang mampu ya. Kalau yang dia miskin maka tidak wajib. Kategori mampu dalam Islam biasanya itu begini, orang mampu itu dia sudah memiliki sandang, kemudian pangan, yang terutama sekali apa? Papan. Ini yang mahal nih, papan. Di Jatibening aja satu rumah udah di atas berapa miliar kan gitu. Sandang, pangan, papan. Lalu dia punya emas di atas 85 gram. Nah, kalau emasnya mengendap 1 tahun, ya, emasnya ada dalam masuk 1 haul 1 tahun, maka ini wajib dizakati berapa? 2,5. Itu. Ingat, di setiap harta Anda yang mengendap itu ada hak fakir miskin. Bapak Ibu ada 1 miliar tahun kemarin, sampai sekarang mau masuk 1 tahun nanti nih Ramadan. Itu demi Allah 250 jutanya bukan milik Anda lagi. Tapi ini uang-uang saya Ustadz. Saya yang berbisnis, saya yang kerja, saya yang berkarir, saya yang capek-capek. Betul, selama Anda menjadi hamba Allah, 2,5%-nya bukan milik Anda lagi, Pak. Kalau Anda ambil dimakan untuk anak istri, uang 2,5%-nya itu dari 1 miliar berapa 2,5%-nya? 25 juta. 25 juta Anda pakai untuk makan, minum, beli bensin, beli ini, bayar listrik dan macam-macam, itu diancam dengan api neraka yang tidak ada ancamannya kecuali satu saja bagi orang yang tidak bayar zakat, yaitu disetrika nanti jidatnya dengan api neraka jahanam. Lambungnya, punggungnya. Nih kita buka ayatnya, ancamannya ini. Di dalam surat At-Taubah, surat ke-9,
pada ayatnya ke 34-35. Walladzina yakni, kita baca dari pertengahannya saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak berinfak di jalan Allah, tidak keluarkan zakat. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira untuk mereka dapat siksa yang pedih. Kabar gembira dapat siksa yang pedih, Pak. Ini kan ejekan dari Allah. Kabar gembira mah dapat THR, dapat gaji 13, pensiunan gaji bulan 13, itu baru kabar gembira. Ini diejek. Fabashirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira kepada mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa siksaan bagi orang Islam yang tidak keluarkan zakat? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu hartanya yang tidak dikeluarkan dipanaskan di api neraka jahanam. Fatukwa, kemudian dijadikan setrika. Fatukwa biha jibahuhum, disetrikalah jidatnya, keningnya. Wa junubuhum, lambungnya. Wa zuhuruhum, punggungnya. Sambil Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum, ini loh harta yang kamu simpan untuk dirimu saja. Fadzuqu, rasakan, kata Allah, ma kuntum taknizun, harta yang kalian simpan tidak dikeluarkan zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, zakat banyak macamnya. Yang paling gampang dulu deh, Bapak Ibu rumah bagus, mobil bagus, Masya Allah, ada zakat itu yang setahunnya nggak lebih dari 50.000, Pak. Zakat apa namanya? Zakat fitrah. Satu, zakat fitrah. Ya ini insya Allah gampang lah. Cuma berapa? 3,5 liter beras. Ya, ini sumpamnya diwajibkan oleh Allah setiap bulan. Kayaknya warga Jati Bening mampu lah, Pak. Sebulan cuma 50.000. Beras yang 15.000 rupiah aja kan? 3,5 liter. Cukup. Yang kedua, nah ini yang Bapak Ibu harus perhatikan, zakat mal. Zakat harta. Kalau hartanya sudah di atas seharga emas berapa? 85 gram. Berarti 85 gram berapa itu Bapak Ibu? 170 juta katakan. Ini kalau ada 1 tahun, maka diwajibkan keluar 2,5%. Hadirin, yang ketiga, zakat niaga, zakat dagang, zakat perdagangan. Zakat dagang, ini kalau modalnya di atas 85 gram emas. Emas murni pastinya. Ya, emas kan lagi tinggi banget nih harganya. Segramnya berapa, Bu? Berapa? 1,9, hampir 2 juta. Kalau modalnya ada di atas segini, ini wajib dikeluarkan. Bapak Ibu, ada jamaah kita di belakang Al-Azhar Sumareko, Al-Azhar Kalimalang ya. Kan ada perumahan orang kaya lama tuh. Jaga Permai. Ada jamaah kita di situ. Dia jadi kalau modal harga dagangnya di atas 170 juta kurang lebih, ya itu kalau keuntungannya habis tiap bulan, Ustadz saya ada toko elektronik, ada air condition, ada jual kulkas, ada jual LED, ada jual lampu, ada jual kipas angin, setrikaan. Tapi keuntungan saya sebulan 50 juta Ustadz, untuk gaji karyawan, untuk makan minum, untuk biaya hidup, anak istri sekolah, bayar listrik, habis. Ya kalau keuntungan mah habis nggak dizakatin.
Keuntungan tidak dizakatin, kecuali kalau keuntungannya ada yang di saving, di apa? Ditabung. Nanti zakatnya berarti zakat apa? Zakat mal. Tapi kalau nggak ada untung, masuk bulan Ramadan nih 1 tahun nggak ada untung Ustaz. Yang dihitung zakatnya itu benda-benda yang masih ada yang didagangkan. Kulkasnya dicatat ada berapa unit, masih ada 10 kali. TV-nya ada berapa unit, LED-nya, terus keluarin 2,5%. Hadirin, ada jamaah kita jualannya bukan jualan ecek-ecek. Ya, jualannya itu pertama Ferrari SF90 15 miliar. Yang kedua Lamborghini Aventador 2024 harganya 13 miliar. Yang ketiga GTS Porsche harganya 10 miliar. McLaren terbaru harganya 12 miliar. Paling murah itu saya lihat apa sih paling murah? Itu Porsche Cayman yang 1,5 M yang pajaknya cuma 12 juta. Itu mobil mewah paling murah Pak pajaknya. Ya, kayak Pajero baru lah pajaknya. Baik. Pak Ustadz, kenapa Pak? Saya kan dagangnya ini Ustadz. Iya sih, saya bilang, saya hitung semuanya ada 60 miliar. Ya, Ustadz, ini kan bukan mobil kayak jualan Avanza, kayak jualan Zenik, Innova Reborn, bukan kayak gitu Ustadz. Iya betul. Dan ini nggak mesti laku setahun sekali. Pertanyaannya apa Pak? Ini kalau saya nggak laku tahun ini, apakah kena zakat Ustadz? Kena. Anda orang kaya banget itu. Ayo dihitung, showroomnya ada berapa? Dihitung. Berapa totalnya? 60 miliar Ustadz. Bayar zakatnya 2,5%, 1,5 M. Saya nggak ada untung Ustadz, nggak peduli, kata orang Tasik teh sabodo teuing gitu. Itu wajib keluar apa? Zakat, apalagi modal 60 miliar itu udah di atas berapa kali lipat emas, berapa gram? 85 gitu Ustadz. Keluarin Pak, Anda orang kaya nih, keluarin 1,5 M. Ustadz, tapi saya harus bayar pajak juga Ustadz, pajaknya 700 juta. Pajak mobil semuanya showroom itu 700 juta. Ampun saya bilangnya. Jadi itu Ferrarinya pajaknya 100 berapa? 160 juta, Aventadornya 130 juta, kayak begitu. Ya udah keluarin, Ustadz saya nggak ada untung tapi ngeluarin 2,5 miliar. Iya Pak, keluarkan udah. Orang Indonesia insya Allah pahalanya banyak banget karena udah wajib zakat, wajib juga Pak pajak. Dikejar-kejar tuh sama Menteri Keuangan apa? Ya orang Indonesia insya Allah pahalanya banyak Pak. Ya, Anda taat zakat juga taat pajak. Kemarin saya ke Doha sebelum Ramadan. Saya ngobrol sama orang-orang Qatar. Kaifa hayatukum fi bilad kotor, Masya Allah. Qatar itu kotor kalau bahasa Arabnya. Jangan Bapak nyanggap nih Ustadz ngomong kotor apaan. Kaifa hayatukum fi bilad kotor. Bagaimana kehidupan kalian di Qatar? Alhamdulillah kami dari SD sampai kuliah gratis Pak. Waduh hebat banget. Rumah sakit gratis, semua gratis. Bahkan ada tuh satu mall itu satu kopi secangkir gini harganya 40 juta. Waktu itu di ATM saya cuma 20 juta, nggak cukup beli kopi doang. Itu mallnya termewah di sana. Tapi kehidupannya terjamin. Ya, terus setiap warga asing yang kerja di sana tidak ada kena teks, tidak kena pajak. Warga asing. Masya Allah, hebat. Semoga Indonesia kedepannya gitu ya Pak. Ya, makin minim bayar pajak. Insya Allah berapa ratus tahun lagi. Baik. Yang keempat, nih diperhatikan nih, Bapak Ibu ada sawah nggak di kampung? Punya Ustadz, berapa hektar? 10 hektar. Kena tuh zakat petani. Zakat pertanian itu kalau sudah sampai saya bulatkan 800 kg, hitungannya 5 ausak. Kalau sudah sampai 800 kg, ini kena berapa persen? Pertama, jika tidak ada biaya
Jika tidak ada biaya, kenanya 10%. Wah, ini paling besar nih. Zakat pertanian besar tuh. Berapa hasilnya Pak? 5 ton. Keluarin 10%-nya berarti berapa? 5 ton berapa Pak 10%-nya? 5.000 apa? 5.000 kilo? 5.000 kilo? 1 tonnya keluarin berapa? 10%. 100 kilo. Ya kan, kalau 5 ton 500, bukan 5.000, 500 kilo. Baik, tapi jika ada biaya, iyalah Ustadz ada biaya, bayar pajak tanahnya, bayar apa? Tukangnya, terus juga saya airnya Ustadz bukan dari irigasi, airnya dari apa? Dari pompa, perlu beli solar. Nah, jika ada biaya, maka cuma 5%. Hadirin, ini kenanya cuma pertanian makanan pokok. Ada Cina Mu'alaf di daerah Sukabumi, punya pertanian, bukan pertanian, perkebunan duren montong, duren blackthorn, duren musangking. Yang satu durennya harganya 1,2 juta. Bapak Ibu tahu, duren musangking sama blackthorn itu harganya satu gini 1,2 juta. Dia panen tuh, karena banyak tuh, ada berapa hektar. Saya tanya, oh berapa hasilnya? Lumayan Ustadz, lumayan berapa? 3M, banyak banget. Kena zakat nggak itu? Tidak, karena duren bukan makanan pokok. Tapi kalau uangnya di saving, ditabung, masuk 1 tahun, kena zakat harta. Contoh, Bapak Ibu nih, ibu-ibu kalau punya emas, tadi udah belum zakat emas? Iya, zakat emas kayak tadi aja gitu ya. Kalau perak kan jarang, zakat emas deh. Zakat emas kalau udah sampai 85 gram lebih, 85 gram ke atas itu kena wajib zakat. Bu, ibu, ibu ada masih hidup? Ibu punya emas 200 gram. Iya Ustadz, saya punya emas 200 gram. Tapi saya pakai tiap hari Ustadz 200 gramnya. Saya nyapu, saya pakai. Saya masak, saya pakai. Kalau emang emasnya dipakai, tidak kena zakat. Tapi kalau emasnya nggak pernah dipakai, yang terbaik tetap dizakatkan. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh nggak punya emas? Boleh tidak? Boleh. Yang nggak boleh ngapain? Dipakai. Jangan salah tuh, bahasa fikihnya harus ngerti. Bapak-bapak punya emas boleh, sekalipun perhiasan, tapi tidak boleh dipakai. Nah, kalau bapak-bapak punya emas perhiasan, itu wajib zakat. Kalau ibu-ibu perhiasannya dipakai, tidak wajib zakat. Nah, wajib zakat ini emas 200 gram Anda punya, kena tuh 200 gram paling berapa sih Pak? Nggak sampai 400 juta, kena tuh zakatnya. Ustadz, Bapak Ibu tahu nggak lawyer terkenal yang kalau ngomong tangannya digini-giniin? Berliannya yang ini 5M, yang ini 10M, yang di sini sekian M. Namanya siapalah, saya lupa tuh namanya. Ya gitulah, Paris ya. Hernandez Paris gitu ya. Itu petinju ya. Nah hadirin, kalau dia orang Islam, bapak-bapak ini punya berlian, ibu-ibu punya berlian, apalagi berliannya yang apa itu, berlian termahal diamond yang warnanya merah atau macam-macam gitu, atau bapak ibu punya kayak jamrud, atau punya ruby, atau punya apa merah delima, batu-batu permata yang harga di atas 200 juta, 100 juta, itu berlian yang bapak ibu punya, yang ada harganya 1 miliar, 5 miliar, nggak kena zakat. Karena berlian tidak ada hitungan zakat. Kalau mau dikeluarkan 2,5% ya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang keenam, kok 8. Yang keenam, zakat ini peternakannya cuma kambing,
sapi, onta. Kalau Bapak Ibu, Pak Ustadz, saya punya peternakan Ustadz, modalnya sampai 1 miliar. Emang buat apa? Bebek, peternakan ayam petelur, itu nggak kena zakat. Yang kena zakat kambing kalau udah punya berapa? 40 ekor. 40 ekor, 1 tahunnya kena 1 ekor. Bapak Ibu udah punya sapi 25 ekor, 1 tahunnya kena 1 sapi. Pak Ustadz, tahun kemarin saya ada kambing 40 ekor. Pas bulan Rowah, bulan Rowah bulan apa ya? Kita nyebutnya bulan Rowah bulan apa? Rajab. Pas bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan masuk zakat, saya perlu duit Ustadz. Kambing yang 40, saya ambil 5, saya jual. Satu kambing 3 juta, 5. Alhamdulillah ada 15 juta. Ada perlu nih, mau bayar kuliah anak-anak. Masuk Ramadan, kambing saya tinggal 35 ekor. Kena zakat nggak Ustadz? Nggak kena Pak. Alhamdulillah katanya nggak kena. Iya nggak kena, tapi jangan dibiasain menghindari zakat dengan menjual ketika mau masuk waktunya. Akhirnya sejalan dengan berjalannya waktu, habis lebaran, banyak kambing betinanya yang bunting, pada melahirkan. Akhirnya dihitung tuh habis lebaran ada 50 ekor. Menjelang bulan Sya'ban yang akan datang, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dijual lagi tuh 15 ekor, tinggal 35. Kena zakat nggak Ustaz? Enggak, tapi lo pelit banget lo. Mengakal-akalin apa? Hukum. Kecuali kalau kejadiannya alami. Ustaz, saya emang ada 40 ekor, tapi saya perlu duit banget Ustaz, anak saya sakit. Enggak ada dana lain, jual kambing. Masuk Ramadan tinggal 35. Ya enggak kena zakat. Asal jangan niatnya akalin. Dah, ini diantaranya zakat peternakan, ya. Kalau bebek, ayam petelur tidak kena zakat, tapi kena zakatnya kalau ada keuntungan, uangnya ditabung, baru keluarnya zakat apa? Zakat mal. Gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai yang ini tidak dikeluarkan. Yang ketujuh, zakat profesi. Nah Bapak Ibu, ini zakat profesi semua ulama 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua menyatakan tidak ada zakat profesi. Nggak wajib. Perhatikan baik-baik. Kalau ada ulama mengatakan wajib zakat profesi, itu hasil ijtihad ulama kontemporer sekarang. Makanya mereka menghukuminya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Bapak Ibu nih ada gaji 15 juta, ya udah keluarin 2,5%-nya berapa? Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ingat ya, zakat profesi tidak wajib. Karena memang pada zaman Nabi sudah ada profesi-profesi tapi tidak diwajibkan membayar. Cuma kalau Anda dapat nih seorang kayak seorang dokter ataupun seorang yang dia berbisnis, tiba-tiba ada borongan besar, wah Ustadz saya dapat untungnya 1 miliar nih, saya mau keluarkan zakat profesinya gimana? Sunnah, silakan. Gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu, ingat-ingat ini kewajiban, jangan sampai kita lalaikan. Bagi orang yang sudah mampu maka wajib untuk. Dah, kita masuk dosa besar yang ke-6. Al-kabirah as-sadisah, dosa besar yang ke-6. Kenapa Bu? Suaranya sampai kedengaran ke sini Bu. Ibu-ibu protes kali ya atau bertanya? Ditulis aja Bu pertanyaannya. Udah isyraq belum? Selama ya. Al-kabirah sadisa, dosa besar yang ke-6. Iftar yaumin min Ramadan bila uzrin. Membatalkan puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Uzur syar'i ada 9. Kalau mau ditambah 1 ya silakan. Yang 9 orang boleh tidak puasa. Pertama,
orang sakit yang kedua, orang musafir yang ketiga, orang tua yang sudah sepuh, usia 80, 90, nggak kuat puasa Ramadan, tidak usah puasa, nggak apa-apa, tinggal bayar fidyah, 1 hari 1 liter. Yang keempat, wanita menstruasi. Yang kelima, wanita nifas. Yang keenam, wanita hamil. Yang ketujuh, wanita menyusui. Yang kedelapan, anak kecil. Yang kesembilan, orang gila. Yang ke-10 tadi apa tambahannya? Orang non muslim. Ada 10 tuh atau 9 ya. Tidak mengapa mereka tidak puasa. Tapi laki perempuan badan sehat, tidak ada udzur syar'i, tidak ada halangan ini itu, dia tidak berpuasa, waduh dosanya sangat berat. Ini kan ayatnya sudah sangat terkenal tuh dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Nah, hadirin, kita lihat hadisnya. Wasabata fi sahihain, telah tetap hadisnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, Islam tertegak di atas 5 pilar. Tiang agama tertegak atas 5 tiang. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah selain siapa? Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan baginda Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, pergi haji. Yang kelima, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Nah, di sini ada apanya? Hadisnya, kata Nabi, man aftara yauman min Ramadan bila uzrid, siapa yang tidak puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, tanpa halangan syar'i, lam yakdihi siyamad dahri, tidak bisa dia mengkodok puasa seumur hidupnya, wa in shamahu, sekalipun dia memuasainya. Ya, itu diantara ancaman untuk yang tidak puasa Ramadan. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat ya, jangan sampai ada dulu kita nggak puasa belum kita bayar, sebab ini jadi hutang. Bahkan gini loh, ada seorang anak muda di zaman sahabat, zaman Nabi, dia datang kepada Rasul, ya Rasul, ibu saya meninggal masih punya hutang Ramadan. Coba kita tampilkan dulu hadisnya. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, nomornya pada 1852. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada baginda Nabi dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ibunya sakit sebulan Ramadan. Lalu belum sempat mengkodok, sudah meninggal dunia. Ya Rasul, bunda saya meninggal, wa alaiha shaumu syahrin, dan beliau punya hutang puasa sebulan. Pertanyaan anaknya, ini anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya ya Bapak Ibu. Ibunya udah meninggal, punya hutang puasa. Ingat itu, setiap ibadah yang tidak ditunaikan oleh seorang hamba, itu hitungannya jadi hutang kepada Allah. Makanya tuh Bapak Ibu yang tahun kemarin ada 1 miliar, contohnya kembali kepada zakat, 1 miliar tahun kemarin Anda belum keluarkan zakat, tahun ini masih ada 1 miliarnya tuh di ATM, tahun ini kena zakatnya bukan 2,5%, tapi 5% dikodok sama yang tahun kemarin. Ibu saya punya hutang ibadah puasa ya Rasul, tapi kan udah meninggal, udah di alam kubur. Pertanyaan anaknya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengkodoknya?
Saya memuasai sebulan ya Rasul, boleh tidak? Qala, Nabi menjawab, na'am. Apa arti na'am? Iya, tuh pinter ibu-ibu bahasa Arab. Lanjutin Bu bawahnya. Qala, kata Rasul, iya silakan kamu yang memuasai. Qala, kemudian Rasul melanjutkan, kenapa? Fadainullah, karena hutang kepada Allah. Ada tuh, hutang kepada manusia aja wajib dibayar Pak. Bapak Ibu punya hutang 1 juta, nggak mau bayar, sengaja, uang udah ada, duit udah ada, nggak mau bayar hutangnya, nggak masuk surga. Apalagi hutang kepada siapa? Fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahakku, lebih berhak, ayyuqda, untuk diqada. Akhirnya anaknya memuasai itu sebulan. Ya, sekalipun anaknya tidak wajib memuasainya, tapi bagus untuk dipuasai. Akhirnya dia memuasai caranya, makanya nih ibu-ibu juga, ibu-ibu yang tahun-tahun dulu tuh masih muda, belum rajin ibadah sumpamanya, atau tidak perhatian terhadap ibadah. Ada ini sepasang suami istri datang, anak-anak muda umur 30-33, Pak Ustadz, saya nikah istri usia 20, saya usia 25. Sekarang istri umur 30, ya masih muda banget kan gitu. Kenapa Bang masalahnya? Pak Ustadz, tahun 2000 kami menikah, ya. Kemudian tahun 2000 istri hamil nggak puasa. Kemudian tahun 2001 masih hamil tua atau melahirkan, nggak puasa, udah 2 tahun. Tahun ketiga masih menyusui, tahun keempat nggak puasa, anak kedua. Tahun 2005 hamil besar, hamil tua sambil menyusui. Tahun 2006 anak ketiga. Pak Ustadz, saya ingat banget istri saya ini nggak puasa 10 tahun. Gampang Bang, saya bilang. Udah, Anda ajarkan istri Anda dikodok puasanya. 10 tahun Ustadz? Iya. Emang mau berapa tahun? 10 tahun. Kita bulatkan saja, 1 tahunnya 30 hari. Berarti 10 tahun berapa hari? 300 hari. Nah, 300 hari kayaknya tuh, wah, mengkodok 300 hari berat banget. Tidak, ikutkan aja dengan hari Senin Kemis. Tapi niat puasanya kok kodok. Senin Kemis 1 bulan berapa hari? 8. Setahun ada berapa? 96. Untuk menunaikan 300 hari perlu berapa tahun? Ya 3 tahun kurang. 3 tahunan. Dah, ajarkan istri untuk puasa bareng. Anda juga puasa sunnah Senin Kemis, tapi istri yang punya hutang itu niatnya apa? Kodok. Istri umur 34 tahun udah kelar hutang puasanya. Umur 35 punya anak lagi Ustaz yang kelima, jebol gitu semuanya. KB-nya jebol. Ya udah, nanti dihitung lagi. Nah, ini pasangan muda. Pernah datang juga pasangan sepuh. Udah 85 tahun usianya, istrinya 80 tahun. Pak Ustadz, kasus kami sama kayak gitu. Gimana Ustadz? Kita mengkodok puasa udah nggak kuat. Bapak Ibu, siapa yang pernah kejadian kayak begini, sudah tidak kuat puasa, maka alternatif terakhir tetap bayar fidyah. 10 tahun berarti 300 hari. 1 harinya 1 liter, bayarlah 300 liter. Bayar 300 liter, kasih ke fakir miskin, ke apa gini. Dah.